Halo, saya Imam Fahrudin. Saya akan lanjutkan cerita tentang fisika nuklir. Ini acuannya sebagian, dan kita masih ada di pendahuluan. Jadi saat ini kita ingin lihat perhitungan hamburan Rutherford yang pernah disebutkan. Sebetulnya bekalnya cuma fisika yang diperoleh di SMA. Nanti kita lihat. Nah, ini gambaran hamburan Rutherford ya. Jadi ini sebagai target adalah inti atom emas, dan sebagai proyektilnya adalah partikel alfa atau tidak lain inti atom helium ya. Jadi proses hamburan antara inti atom helium, partikel alfa, dan inti atom emas. Kita lihat bahwa emas nomor masanya sangat besar dibandingkan nomor massa partikel inti atom helium atau partikel alfa. Jadi nanti kita lihat sistem ini praktis pusat masanya itu bisa kita tempatkan di inti atom emas ya. Interaksi antar keduanya adalah interaksi Coulomb yang kita sudah kenal nih sejak SMP bahkan ya. Partikel alfa bermuatan 2e, E adalah muatan elementer. Inti atom emas bermuatan Ze, dengan Z nya adalah 79. Gaya Coulomb kita sudah kenal seperti ini ya. Ini R adalah vektor posisi alfa relatif terhadap inti emas. Dalam proses hamburan, maka besaran yang dicari yaitu adalah penampang lintang hamburan. Biasa simbolnya adalah sigma. Penampang lintang ini dalam proses-proses atau reaksi antar partikel itu menunjukkan rasio jumlah partikel yang terhambur relatif terhadap jumlah partikel yang datang. Itu penampang lintang. Penampang lintang total ini juga dengan demikian bisa memberi gambaran apakah suatu reaksi sangat mungkin atau kecil peluangnya atau tidak mungkin terjadi ya. Semakin besar penampang lintang totalnya, maka reaksi itu semakin mungkin terjadi. Dalam proses hamburan berarti semakin besar penampang lintangnya, maka jumlah partikel yang terhambur ke arah lain dari arah sudut datang relatif terhadap jumlah partikel datang itu makin besar juga. Ini ilustrasi hamburan. Jadi ada target diam yang namanya fixed target collision. Nanti prosesnya atau proses tabrakan atau tumbukan dengan target yang diam, tidak bergerak. Ini partikel datang sebagai proyektil, kemudian setelah berinteraksi dengan target, partikel itu akan terhambur masuk ke suatu sudut ruang d omega ya. Sudut ruang ini seperti kerucut kecil ya, elemen sudut ruang, dan ini adalah sudut hamburnya. Jadi ini arah datang, partikel terhambur ke sana, maka ini adalah sudut hambur. Partikel terhambur masuk ke dalam elemen sudut ruang d omega. Rumus penampang lintang diferensial dihitung seperti ini ya. Jadi d sigma per d omega. Jadi arus partikel yang terhambur ke arah theta masuk ke dalam sudut ruang ini nanti dihitung per sudut ruang, per elemen sudut ruang, dibagi arus partikel datang dan rapat luas pusat hamburan. Pada kasus ini si target inti emas
itu sangat jauh lebih berat, masanya jauh lebih besar dari si proyektil, maka pusat hamburan itu bisa dianggap berada di target sini ya. Jadi inti atau emas bisa kita jadikan sebagai pusat hamburan. Jadi ini tidak lain nanti adalah jumlah inti emas per satuan luas pada hamburan alfa dan inti emas ini. Nah, berikutnya tentang ini hanya untuk pengingat apa itu sudut ruang ya. Jadi jika kita punya suatu elemen luas dan ini suatu titik acuan, diukur posisi elemen luas ini terhadap titik acuan O, elemen luas ds. Elemen luasnya dipilih yang tegak lurus terhadap jarak ini atau posisi ini ya, posisi vektor R. Maka sudut ruang itu dihitung elemen sudut ruang sebagai elemen luas ini dibagi jaraknya kuadrat ya. Dalam koordinat bola, elemen luas kita dapatkan seperti ini. Berarti elemen sudut ruang dibagi R kuadrat, maka ini hilang menjadi ini. Oke, kita kembali ke hamburan Rutherford ya. Jadi ini adalah inti atom emasnya, ini sumbu Z, ini sumbu Y, berarti sumbu X-nya masuk ya ke dalam layar ini ya. Sekarang kita lihat 3 keadaan A, B, dan C. A ini untuk keadaan awal ketika alfa datang mendekati emas. C untuk keadaan akhir ya, final velocity, initial velocity ketika alfa sudah terhambur jauh dari emas. B keadaan di antara ini ya. Kita lihat masing-masing keadaan. Oh ya, ini adalah sudut hambur. Jadi alfa datang dengan arah searah sumbu Z, kemudian pergi dengan arah yang membentuk sudut dengan arah datangnya, maka ini adalah sudut hamburnya theta. Kemudian ini yang disebut impact parameter. Jadi kalau arah datang partikel alfa ini diteruskan, diperpanjang ya, maka ini menjadi jarak terdekat si alfa terhadap emas atau proyeksi terhadap target. Ini orang sebut sebagai impact parameter ya. Nah, ini adalah posisi sembarang si alfa terhadap emas. Ini adalah sudutnya ya, diukur dari sumbu negatif sumbu Z ya. Kita lihat keadaan awal, titik A. Kecepatan alfa, initial velocity besarnya adalah V0, arahnya arah sumbu Z ya, unit vektor K. Kemudian posisi alfa di keadaan awal ini jauh dari emas sehingga kita bisa set menuju tak berhingga. Dan kalau ini alfa jauh sekali, maka kita juga bisa anggap bahwa sudut beta untuk keadaan A itu menuju 0. Dari sini kita bisa hitung momentum angular sistem alfa dan emas ini. Jadi ini sistemnya, ini bukan momentum angular milik alfa tapi milik sistem. Momentum angular kita tahu rumusnya adalah R cross P, radio posisi cross momentum linear. Ini posisi momentum adalah massa kali kecepatan, masanya adalah massa tereduksi ya. Ini karena kita kerjakan, kita hitung untuk sistem, bukan untuk alfa saja. Meskipun kalau kita cek massa tereduksi, massa emas jauh lebih besar dari massa alfa, sehingga bisa saja orang
dekati bahwa mu kurang lebih mendekati massa alfa ya. Jadi kalau ini lebih besar dari alfa, maka praktis ini bisa kita tutup sehingga MAU bisa coret atas bawah, kita dapatkan M alfa. Oke, kita kerjakan momentum angular sistem alfa emas. Ini vektornya, kita ambil magnitudenya R cross V. R-nya dihitung dari sini, diukur ke sana, V-nya ke sana. Maka R cross V sama dengan, kita dapatkan ini, V0 dikalikan R kali sinus beta. R kali sinus beta tidak lain adalah impact parameter ya. Jadi ini R-nya, sinusnya adalah yang ini. Jadi ini adalah besar momentum angular sistem alfa emas ya. Dan kalau kita lihat dari vektornya R cross P, maka dia arahnya searah dengan sumbu X ya. Jadi menuju masuk ke dalam layar. Ini juga kita kenal hukum kekakalan momentum angular. Jadi selain ada momentum linear, ada juga momentum angular, dan jika tidak ada torque yang bekerja pada sistem, maka momentum angular itu conserve, tidak berubah ya, nilainya dan besarnya juga besar dan arahnya tetap. Momentum angular tidak berubah. Nah, ini sesuatu yang kita kenal juga sudah di SMP ya, hukum kekakalan momentum angular. Di titik B, maka posisi dinyatakan oleh jaraknya dan sudut beta. Kemudian momentum angular tetap ya, karena conserve di seluruh proses, momentum angular tidak berubah, besar maupun arah. Arahnya selalu menuju masuk ke dalam layar atau searah sumbu X dalam gambaran ini. Di titik C, di keadaan akhir, kita dapatkan kecepatan alpha, final velocity-nya, besarnya juga V0. Ini semua hamburan elastis, tidak ada energi yang hilang, sehingga kecepatan awal, kecepatan akhir besarnya sama, atau energi kinetik awal, energi kinetik akhir besarnya sama ya. Sudut hambur ini adalah sudut antara kecepatan akhir dan arah kecepatan akhir dan arah kecepatan awal. Kemudian pada arah keadaan akhir ini alfa sudah jauh dari emas, sehingga jaraknya juga tak berhingga, dan kita bisa hitung sudut beta diukur dari sini ya, dari sini, maka beta tidak lain adalah pi dikurangi theta. Pada keadaan C juga momentum angular tetap sama dengan di A sama dengan di B. Kita lihat lebih detail lagi, kita lanjut ya, khusus untuk keadaan B kita lihat lebih detail. Jadi ini sudut beta ya, Z ini alfa lewat di sini, ini posisi alfa R dalam waktu singkat, dalam satu satuan waktu yang kecil, infinitesimal, maka alfanya pindah dari sini ke sini ya. Nah, berubah posisinya sebesar ds. Sudutnya juga berubah dari beta menjadi beta plus d beta. Kalau ini, jika ini R, maka kita bisa hitung panjang vektor yang ini ya, R ditambah ds. Kita lihat momentum angular sesuai gambaran ini. Besarnya adalah mu kali R cross V. V kecepatan velocity itu sama dengan ds per dt. S ini adalah perubahan posisi atau perpindahan. Kita besarnya itu adalah tentu kita ambil
untuk keadaan infinitesimal, maka berlaku panjang garis ini itu sama dengan panjang garis ini dikalikan sudut yang ini ya. Jadi ds vektor ini besarnya adalah sekian, sedangkan arahnya adalah arah ini. Jadi kalau kita keluarkan besarnya, sehingga nanti dt ini r nya dikalikan dengan sini bergabung jadi r kuadrat, ini sudut betanya yang berubah terhadap waktu ya. Jadi pada tinjauan infinitesimal ini kita ambil r nya itu tidak berubah, sudutnya yang berubah ya. Ini berlaku di keadaan infinitesimal. Jadi kita dapatkan besar momentum angular sama dengan mu r kuadrat d beta per dt, dan betanya sangat kecil ya, menuju nolnya, infinitesimal. Momentum angular kekal. Jadi yang dihitung dinyatakan dengan rumus ini sama dengan besarnya ini. Dengan demikian kita dapatkan nanti perubahan sudut beta terhadap waktu. Seperti itu ya. Kita lanjutkan masih di gambar yang serupa. Ini sumbu Z, sumbu Y, sudut beta, posisi alfa R, dan ini kecepatannya di sembarang posisi R. Kita hitung komponen kecepatan pada sumbu Y ya. Kita amati graf pada sumbu Y. Ini gaya, komponen gaya pada sumbu Y, maka berarti sama dengan komponen gaya Coulomb pada sumbu Y. Kita bisa hitung sama dengan gaya Coulomb dikalikan sinus betanya. Kita integralkan V-nya ya. Dan deta kita ganti menjadi dB. Dengan bantuan dB per dt sebelumnya kita sudah peroleh sama dengan ini ya. Sehingga kita dapatkan dvy sama dengan ini yang terakhir. Kalau kita integralkan, mula-mula komponen y, komponen kecepatan pada arah y itu 0, dan terakhir dia punya nilai tertentu sama dengan kecepatan akhir, final velocity, komponen y. Konstanta semua bisa keluar dari integral, sehingga kita punya integral terhadap variabel beta, dan beta itu mula-mula 0 ya ketika keadaan awal. Kemudian setelah terhambur, nilai beta terakhir adalah pi dikurangi theta, theta sudut hambur. Kerjakan integral ini didapat hasil ini. Nah, kita juga tahu bahwa komponen y dari final velocity itu tentu sama dengan V0 dikalikan sinus sudut hambur ya. Jadi kita bandingkan nanti dua baris persamaan ini, kita perlu sedikit trigonometri, kita dapatkan seperti itu. Kita dapatkan hubungan antara impact parameter dan sudut hambur gitu ya. Jadi sudut hambur berhubungan dengan impact parameter B ya. Partikel alfa yang datang dengan impact parameter B itu akan terhambur ke arah theta. Ini relasinya, dan ini perubahannya ya. Ini maknanya sama saja dalam bentuk kalimat seperti ini. Partikel alfa yang terhambur ke arah theta sampai theta plus d theta itu sama dengan partikel alfa yang datang dengan impact parameter beta B sampai B min dB. Kenapa ini beda tanda? Karena kita lihat juga bahwa kalau B nya makin kecil, jika B nya makin kecil maka sudut hamburnya makin besar ya. Jika B makin kecil, impact parameter makin kecil, berarti partikel alfa makin dekat dengan
inti atom emas interaksinya makin kuat, maka dia dibelokkan juga makin banyak, ya, sudut dibelokkan ke arah sudut yang lebih besar. Ini makna beda tanda itu seperti itu. Nah, dalam hamburan, dalam perhitungan penampang lintang, kita butuh tahu berapa banyak partikel alfa yang terhambur. Jadi sebetulnya ini berapa ini, ya, partikel alfa yang terhambur ke arah sekian ini, yang nilainya sama dengan partikel alfa yang datang dengan impact parameter ini sesungguhnya besarnya berapa. Nah, kita hitung agak lebih detail di sini. Ini sumbunya YZ, berarti X nya masuk ke dalam layar. Itu ada inti atom emas dan ini alfanya datang, ya. Ini adalah flux, adalah rapat flux, yaitu arus partikel alfa per satuan luas yang ditembus secara tegak lurus. Arus berarti sudah ada per detik di sini. Jadi J orang bisa dapatkan sama dengan densitas partikel alfa, jumlah partikel alfa per volume dikalikan kecepatannya, kita dapatkan fluxnya. Sekarang kita putar view-nya, ya. Jadi ini X-nya, ini Y-nya, ya. Berarti Z-nya sekarang masuk ke dalam layar. Jadi kita melihat dari arah partikel alfa datang. Jadi bayangkan ada banyak partikel alfa datang seperti itu, ya, dengan impact parameter yang beda-beda, jaraknya ini beda-beda, masuk ke dalam layar. Nah, ini impact parameter kita ambil pada satu sudut azimut V. Kita hitung, karena nanti buat elemen luas di sini. Nah, sehingga kita bisa dapatkan jumlah partikel alfa yang menembus elemen luas itu per satuan waktu berapa, ya. Kita variasikan sudut azimutnya dv, kita variasikan impact parameternya B minus dB, sehingga kita punya luasan sebesar ini adalah B kali B dv, ya, panjang kali lebar itu, ya, dapat ini elemen luas, sehingga jumlah partikel alfa per satuan waktu yang menembus elemen luas ini sama dengan elemen luas kali rapat fluxnya, ya, seperti ini, tinggal dikalikan C. Kemudian ini kita jumlahkan untuk satu lingkaran ini atau seluruh nilai V dari 0 sampai tak berhingga, dan itu sama saja kita dapatkan arus partikel alfa yang datang dengan impact parameter B sampai B min dB, ya, total, ya, yang datang tuh hitung semua arah keliling ini masuk ke dalam layar, menembus elemen luas yang nanti berupa pita ini, tinggal kita integralkan, kita dapatkan nilai ini. Nah, arus partikel alfa yang datang dengan impact parameter B sampai B min dB itu sudah dikatakan di sini sama dengan partikel alfa yang terhambur ke arah theta sampai theta plus d theta, ya. Jadi ini arus partikel alfa terhambur ke sudut ruang d omega pada arah theta, dari theta sampai theta plus d theta. Ya, ini tadi sudah diceritakan nilai ini, kita sudah integralkan, sudah jumlah total untuk seluruh arah sudut V, ya. Jadi gambarannya seperti ini. Kalau ini target, partikel alfa datang, dia terhambur ke sudut tertentu, itu kita sudah di sini kita hitung untuk seluruh sudut hambur untuk seluruh nilai V, ya. Jadi ini semua besarnya sama.
Ini semua menjadi elemen sudut ruang. Jadi elemen sudut ruangnya sekarang berupa, kalau ini adalah kerucut, dia jadi seperti kulit kerucut ya. Nah, besar elemen sudut ruang yang seperti ini, kalau elemen sudut ruang di koordinat bola, rumusnya sama dengan ini ya. 2pi-nya ini sudah dikeluarkan, sudah dihitung, itu dari integral 0 sampai 2pi untuk integral sudut azimutnya. Ya, kita sudah jumlahkan untuk satu keliling ini. Dengan demikian kita bisa dapatkan arus partikel alfa terhambur ke arah theta per sudut ruang. Tinggal ini semua dibagi sudut ruang ini. Hasilnya seperti itu. Jadi sekarang ini adalah per sudut ruang. Oke. Perhitungan penampang lintang ya. Ini rumus penampang lintang. Di proses yang tadi digambarkan, targetnya adalah 1 inti atom emas, maka rapat luas pusat hamburannya 1 per satuan luas ya. Jadi kita dapatkan bagian bawah ini, penyebutnya ini itu adalah sama dengan rapat flux C, arus partikel datang per satuan luas. Sehingga kita dapatkan nanti penampang lintang untuk pembilangnya ini, bagian atas kita masukkan nilai ini, dibagi bawahnya adalah flux C, maka penampang lintang sama dengan itu ya. Penampang lintang diferensial. Nah, dalam prakteknya, dalam hamburan, pusat hamburannya bukan cuma 1 ya. Karena yang dipakai sebagai target adalah lempeng tipis emas, berarti ada banyak atom emas di situ, ada banyak pusat hamburan di situ, sehingga nanti perhitungannya mesti disesuaikan ya. Kita coba lihat dulu gambarnya. Kita punya lempeng emas, tebalnya D ya. Ini partikel alfa datang ke situ. Lempeng emas dibuat setipis mungkin, sehingga dalam satu lempeng itu hanya ada satu layer, satu lapis atom-atom alfa, tidak ada atom lain di belakangnya. Jadi yang dilihat oleh atom emas, maaf. Jadi yang dilihat oleh alfa itu seperti ini ya. Karena ini cuma satu lapis atom emas, maka bagi alfa di belakang satu atom emas ini tidak ada lagi atom emas yang lain ya. Jadi tidak ada atom emas tumpang tindih. Yang dilihat oleh alfa seperti ini. Jadi kita bisa hitung rapat luas pusat hamburan, rapat luas atom emas, ada berapa atom emas dalam luasan sebesar ini. Kita hitung untuk itu. Nah, kita kembali ke massa molar di sini. Definisi 1 mol zat yaitu zat tersebut berisi sekian banyak penyusunnya. Misalkan 1 mol air, nah dia berisi sekian banyak molekul air. 1 mol emas berisi sekian banyak atom emas. Nah, sekian banyak ini, angka ini itu disebut bilangan Avogadro. Satuannya sepermol. Nah, bilangan ini itu juga ternyata merupakan jumlah atom karbon 12 seberat 12 gram. Jadi kita bisa hitung
12 gram karbon 12, di dalamnya ada sekian banyak atom karbon 12, atau 12 gram karbon 12 ini jumlah zatnya sama dengan 1 mol. Jadi kita bisa dapatkan massa molar karbon 12 adalah sekian gram per mol ya. Jadi ini adalah massa molar karbon 12, massa per 1 mol. Untuk sembarang nuklida lain seperti apa? Ini kan untuk karbon ya. Jadi anggaplah ada satu nuklida nomor massanya A. Nomor massa A sesungguhnya adalah pembulatan massa nuklida tersebut dalam satuan U, Unified Atomic Mass Unit ya. Satuan ini sendiri didefinisikan sebagai 1/12 massa atom karbon 12. Jadi contohnya mass. Sebetulnya nomor massa 197 ini pembulatan dari massa atom emas dalam satuan U ya. Sesungguhnya massanya sekian, dibulatkan jadi nomor massa 197. Jadi untuk atom X, sembarang atom X dengan nomor massa A ya, massanya itu sebetulnya adalah A dibagi 12 kali massa atom karbon ya. Karena A adalah pembulatan dari massanya dalam satuan U. U sendiri adalah ini semua. Jadi massanya adalah nomor massanya ini kurang lebih ya, dibagi 12 kali massa atom karbon 12. Berarti ini kita pakai juga untuk massa molar ya. Kalau ini kita ganti dengan massa molar, maka depan ini juga jadi massa molar ya. Untuk ganti jadi massa molar, kita kalikan 12 sehingga kita dapatkan itu. Jadi massa molar nuklida X dengan nomor massa A itu sama dengan nomor massanya kurang lebih gram per mol ya. Jadi untuk karbon 12 ini tepat sama ya, tapi untuk yang lain ini hanya pendekatan. Oke. Sekarang kita hitung ada berapa banyak atom dalam M gram nuklida bernomor massa A. Ya sudah, sesuai definisi massa molar ya, ada massanya dalam gram dibagi massa molarnya, kita dapat satuan mol ya. Sekarang dalam 1 mol terdapat sekian unsur penyusun, maka tinggal dikalikan bilangan Avogadro, kita dapatkan jumlah atom dalam M gram nuklida bernomor massa A. Ini massanya dibagi massa molarnya didekati nilainya adalah A, ini kali bilangan Avogadro. Jadi dengan diketahui massa atom suatu zat, diketahui juga nomor massa si intinya, maka kita bisa dapatkan jumlah atom zat tersebut di dalam sekian gram zat tersebut ya. Nah, ini kita pakai di sini. Untuk mass yang orang tahu tentunya adalah densitasnya. Nah, dari dimensinya, tebal dan luas permukaan, orang bisa dapatkan berarti jumlah atom emas persatuan luas dari lempeng emas yang tebalnya D sama dengan sekian ya.
Ini cocok dengan rumus yang ini. Kalau kita bagi volume jadi rho, dikalikan tebal jadi massa per luas penampang, sehingga kita dapatkan jumlah atom per luas penampang. Ya. Nah, berarti pusat hamburan atau atom emas dalam satu satuan luas itu lebih dari satu. Nah, kita ingat kembali, dalam eksperimen sesungguhnya yang diukur adalah jumlah partikel atau arus partikelnya. Jadi arus partikel datang berapa, kemudian Rutherford deteksi pada sudut hambur sekian, arus partikel terhambur berapa. Nah, yang tadi sudah kita hitung hanyalah penampang lintang diferensial untuk satu sudut hambur, satu pusat hamburan. Kita mundur cepatnya, kembali ke rumus penampang lintang. Nah, ini yang saya maksudnya. Kita sudah dapatkan ini, tapi untuk ini bernilai 1. Jadi untuk ini bernilai 1, kita sudah dapatkan ini arus partikel datang, ini arus partikel terhambur. Jika rapat luas hamburannya berbeda, maka yang berbeda cuma yang atasnya ini, ya. Untuk arus partikel datang yang sama, sementara targetnya jumlahnya berbeda, maka yang terhambur juga akan berbeda. Sedangkan ininya tetap. Nah, itu yang dipakai di sini. Kita kembali lagi dengan cepat. Ups, nah ini dia. Ini rapat flux partikel terhambur ke arah sudut ruang tertentu. Ini partikel datang, ya. Rapat flux kita bisa ganti dengan arus, atas bawah ada komponen yang saling cancel, ya. Nah, ini bandingkan dengan rumus penampang lintang tadi, sama dengan adalah ini rapat luas pusat hamburan kali d sigma per d omega. Ini sudah kita peroleh tadi, ya. Ini juga sudah kita peroleh di atas ini. Tinggal kita kalikan, kita dapat ini. Tuh, ya. Dengan demikian, rapat flux, kembali ke rumus yang di atas, partikel yang terhambur ke sudut ruang pada arah theta, ya, itu sama dengan, tinggal kita kalikan ini. Tuh. Ya. Sehingga inilah yang harus dicocokkan dengan eksperimen. Apakah flux partikel yang terhambur, ya, ke sudut tertentu masuk ke dalam detektor, ya. Detektornya luas penampangnya orang tahu, sehingga orang bisa dapatkan elemen sudut ruangnya, kan jarak dari target ke detektor juga tahu. Cocokkan dengan rumus ini. Nah, Rutherford dapatkan itu sesuai, ya, antara rumus ini dengan nilai partikel terhambur ke arah sudut theta masuk ke sudut ruang sekian, ya. Ini J-nya muncul lagi karena kita kalikan dari arus partikel datang itu, ya. Jadi gitu, ini hitungan hamburan Rutherford. Nah, kita lihat tidak ada mekanika kuantum dan hitungan yang fisika yang macam-macam di sini. Ini semua praktis, yang dipakai adalah hukum kekekalan energi, hukum kekekalan momentum angular, gitu, ya, yang semuanya sudah didapat di
di SMA, termasuk gaya Coulomb. Sampai di sini dulu. Terima kasih.